Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya yang ada di Zoom dan teman-teman yang menyaksikan rekaman ini. Hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi bersama yang paling jarang ketemu di Zoom ini dan baru pertama kali muncul adalah Bapak Andi. Silakan tepuk tangan untuk Andi yang kadang-kadang memang menjadi lost boy di angkatan kami. Kadang hilang, makanya. Kadang hilang, kadang muncul. Ya. Kalau muncul pokoknya beritanya menarik ya. Menariknya mari kita bahas bersama-sama. Jadi idenya adalah obrolan ini dari awal selalu kita set supaya kita datengin salah satu teman kita dan kita ajak ngobrol. Pasti setiap jalan hidup manusia kan unik, tetapi intinya adalah pasti aja dari semua manusia, bahkan makhluk hidup itu ada pelajaran yang bisa kita ambil kalau kita berhasil menggali ilmu yang pernah dia alami. Selain itu juga kita juga tahu kalau beberapa teman-teman kita itu malah sangat-sangat unik. Nah, kali ini kita ketemu sama Andi dan yang menurut saya agak berbeda dari sisi teman-teman yang sebelumnya adalah kalau anak SMA 3 nih, tempat kita sekarang dinaungi di acara ini kebetulan, itu biasanya anak-anak teknik, anak-anak sains gitu kan. Nah, Andi ini adalah aliran artsnya, aliran seninya, dan itu juga sesuatu yang sangat-sangat mungkin nggak sampai 5% lah di angkatan kita ada orang yang sampai sekarang konsisten ke bidang itu. Kalau main musik mah banyak ya di angkatan kita. Yang saya lihat agak-agak berbeda, dan kalau ngelihat Instagram Andi itu betul-betul keren lah. Banyak banget yang saya lihat udah pakai Andi sebagai artis pilihan mereka. Andi juga sering pameran dan seterusnya. Mari kita gali lebih dalam nanti. Mungkin di antara kita berempat yang lumayan terdekat ya, itu MS sih, Rizky sih dengan Andi. Silakan Pak Rizky. Iya, senang ya ketemu Andi lagi. Udah lama banget. Dan pasti Andi ini salah satu tamu kita yang satu SMA 3, mungkin 3 angkatan tuh ya. Gue juga gak ada yang gak kenal. Ya ada lah. Pasti ada lah. Soalnya tapi kalau dibilang gitu, karena Andi itu di SMA menurut gua banyak kontribusi dan hal-hal yang mungkin membuat orang jadi aware gitu. Oh ada yang namanya Andi. Salah satunya tadi kita ngobrol kan, waktu zaman Andi basket SMA 3 tuh cakep lah. Paling jago gue. Sombong amat. Sebenarnya klaim dia paling jago gitu. Dan gue inget gitu deh, waktu kalau dulu kan tandingan antar SMA ya, kita pindah-pindah yang dia pindah-pindah dari GOR SMA ke SMA lain, dan bahkan kayak di GOR Pajajaran gitu. Itu kadang yang nyebutin Andi itu udah bukan anak SMA 3 lagi. Bisa jadi lawan atau nggak tahu grupis dia dari mana gitu. Dan gue tuh sempat dekat banget sama Andi karena kita pernah sekosan ya dia. Sekamar. Kosan di Bali, terus literally sebenarnya kelas 3 tuh lu pindah rumah ke rumah gue kan. Lu sering banget nginep di rumah gue gitu, sampai ibunya sempat nanya nih lucu, ngapain tidur sama Rizky terus? Terus nyokap gue juga. Si Andi tuh normal kan, ya elah gue saking seringnya, ya udah istilahnya tuh si Andi balik ke kosan tuh cuma ngambil baju doang kayak gitu. Nah zaman di Bali itu kan dekat banget sama lapangan basket kan. Andi tuh ya kayaknya tuh sekolah tuh ya lebih kayak absen doang sih kalau kata gue. Dia cuma ngabisin waktu buat siangnya bisa main basket. Karena selain latihan basket sama basket. Iya ya, karena basket kan dia. Gue tuh pengen ke Bandung tuh karena dulu di RCTI kan ada yang Piala Heksos kan ya. Ya zaman itu Heksos kali ya. Iya, karena gue emang pengen main basket sebenarnya. Kalau di Aceh kayaknya agak kurang kompetisinya gitu kan. Ya udah orang tua gue milih SMA 3 gitu. Iya benar-benar. Nah terus kenapa gue bilang performer gitu tadi ya? Karena Andi ini kan semua juga tahu waktu SMA itu vokalisnya Biskuit nih, bandnya sama Avi, kemarin sama Aoki gitu. Dan walaupun jalan dua-duanya gitu, basket jalan, band jalan, sekolahnya aja lah yang nomor 2 gitu kan. Ya dan di situ yang gue lihat, nah ini di belakang nih. Mana nggak ada Andi, nggak ada. Itu di belakang nih, kalau nggak pakai seragam kan? Nggak pakai sepatu. Udah. Ini di hari yang sama.
Gila banget kan. Anjing, anak muda, anjing. Teke palanya. Ditoyor. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Tapi yang gua lihat tuh Andi tuh salah satu yang gua pelajarin dari Andi tuh ya. Kalau udah doyan apapun dilakuin sama Andi. Ngebasket tuh gue inget lu pulang sekolah udah jam 1, lu latihan lah sama tim yang dia. Lu latihan sejam 2 jam, tapi habis itu lu lanjut kan sampai jam 6. Terus pulang ke kosan makan doang. Kadang malamnya bosen nih belum ngantuk main basket lagi gitu. Iya. Dan waktu ngeband juga gue inget cerita Afi dulu, aja si Andi bego banget nggak ngerti musik, ketukan aja kagak ngerti gitu, sampai harus dilatih gitu. Berarti ini ketukan gini lu masuknya di sini salah mulu kan dia masuk vokalnya gitu. Tapi akhirnya jadi salah satu lead vokal ya waktu zaman kita SMA ya, Biskuit tuh namanya Oke gitu kan. Terus yang gue lihat lagi Andi tuh anak daerah tapi lebih gaya men daripada anak Bandung. Ingat Biasanya gitu. Lihat aja. Ya lu jauh dari keluarga, jauh dari orang-orang rumah gitu ya. Pasti lebih lebih ekspresif, maksudnya nggak ada yang ngebatasin gitu. Iya. Bebas gitu kan. Ya makanya gue bilang performa tuh itu, Dik. Lu tuh kalau istilahnya gol di lapangan, gol di luar lapangan ya. Di lapangan lu gaya, di luar lapangan juga lebih gaya lagi gitu. Makanya sih kan grupis. Andri kan punya distro di kamar kosannya ya, Dik. Oh iya benar. Baju-baju Spider Build. Iya di Bali. Sama itu. Kita tuh kalau anak daerah kan dapat uang bulanan kan? Iya. Ya kan lu ngontrol uang anak SMA gitu, ngontrol uang bulanan ya. Pasti kacrut. Kayaknya lo royal deh waktu itu. Teh botol aja sehari 8 kayaknya. Kagak. Ya kan lo ke Pak Deding, teh botol pak. Masa olahraganya kuat banget supaya gulanya banyak. Gula semua ya. Gue lupa berapa bulanan gue dulu. Si Andi tuh yang gue ingat lagi tuh zaman SMA tuh populer banget dan banyak grupisnya bos. Tiap jalan kemana ada aja Andi. Yakin. Lu inget gak yang kita diikutin dari BIP ke Gramet balik lagi ke BIP itu cewek ngikutin berlima ya. Cuman yang gue salut Andi nggak pernah main cewek bos. Andi Biskuit sama Andi Basket juga. Tapi si Andi segitu banyaknya cewek gitu ya, dia nggak pernah main cewek bos. Itu yang gue bilang, nih ceweknya sok dihitung, mantannya si Andi masih dihitung. Pacar Andi dikit gitu. Udah gitu dia sering nginep di rumah lo lagi mes. Iya. Makanya orang tua lo mempertanyakan. Gue kemarin tuh sempat ngobrol juga sama istri gitu kan. Sempat ngobrol sebenarnya soal anak gitu. Ini gimana ya anak kita teknologi informasi udah kayak gini nih, pesat gitu kan. Kayak ngomongin masa depan anak gue lah gitu. Itu sampai gue flashback pas gue kecil tuh gimana ya, apa yang bikin gue selamat sampai sekarang gitu kan. Yang gue rasain tuh adalah itu, gue sangat dekat sama nyokap sih sebenarnya, itu yang gue rasain. Gue ingat itu. Nyokap gue tuh emang nanemin banget ke gue kalau misalnya ke perempuan tuh harus gini gitu. Gue tuh kalau SMA, kalau pas kelas 2 tuh ya, kalau kita naik atau turun tangga, kalau misalnya ada perempuan yang mau naik atau perempuan yang mau turun, gue tunggu kosong si tangganya. Iya, gue ingat. Lu gentle banget sih, kalau lu naik angkot juga kan lu anterin, terus lu turun duluan. Gue ngerasa kayak, kalau gue ngelihat anak muda seperti itu, anak muda payah sih. Anjir, apa sih lu? Kenapa sih gitu? Ya gitu lah, ke perempuan tuh emang agak malu, agak jaga-jaga gue ya. Ada yang ke kamar juga. Jaga. Itu nih, gue mau, kan ingat gak lu tuh yang anak SMA 5 itu loh, yang angkatan bawah kita, yang ke kamar dulu itu? Bukan anak SMA 5 yang ke kamar mah SMA 7 ya. Versi beda. Berapa orang yang ke kamar nih? Beda-beda SMA-nya. Makanya itu dia. Maksud gue, dia itu emang dari nyokap sih yang
Soalnya Iya. kayak gue SMA kuliah gitu teman-teman yang merantau gitu ya nggak maksudnya dikasih kebebasan segitunya tuh sebenarnya bisa main gitu. Gue juga Itu ngerasa dia anjir, maksud gue. gue bisa main nih sebenarnya nih. Cuma Hmm. kenapa ya? Kayak alam bawah sadar tuh kayak Hmm. nggak boleh gitu. Dan emang benar, gue inget banget Andi, gue hampir setiap hari kayak dulu belum ada handphone ya nih, gue inget banget tuh suka minjem HP gue buat teleponan sama nyokap kan. Kuota gue habis nih, gue minjem telepon gue gitu kan, waktu di rumah Ua itu kan. Lu bisa teleponan sama nyokap tuh sejam sehari itu kan dulu kan. Ya gue inget lu deket banget dan ngobrolnya tuh kayak ke teman ya dia sama nyokap ya. Nggak Bercanda-bercanda kayak ya yang kanapeng segala macam, minta duit segala macam itu terus ketawa-ketawa gitu. kayak ke bos yang friendly lah. Ya, bos yang friendly lah. Kemampuan Andi untuk menggambar, melukis, kemampuan seni yang sekarang itu waktu SMA sih menurut gue nggak kelihatan. Wah, jangan Karena salah Andi lu. bilang, Masa Gue sih? paling jago juga di SMA. Gimana? iya, cuman kan gue sadarnya tuh kalau gue Andi, gue sadarnya pas kelas 3. Karena waktu kelas 2 itu kan gue ngeband sama basket yang gue tahu dari lu. Nah, Lu gue gak ngeliat begitu sadar tugas itu, kesenian pas kelas 1. ya kan gue nggak kenal sama lu kelas 1, gue bilang tadi. Gue gambar Hernan Crespo realis cuy. Anjir. Nah yang kalau Bu gue Nenden sampai geleng-geleng Bu Nenden. Bu Nenden ya. Gue bete banget yang ujian gambar Unpar itu loh, sama Pak Heru. Gue udah 3 kali try out, nilai gue C- mulu kan, terus lu datang ke gue ngetawain kan, lu kayak gini aja bego banget sih. Ya itulah awalnya lu nginep di rumah gue kan, lu kayaknya kalau nggak bareng gue, lu nggak akan maju deh, lu bilang ke gue inget banget. Lu harus deket-deket gue, jangan jauh-jauh dari gue. Akhirnya Andi tuh pindah ke rumah gue dan tiap malam tuh ngajarin, nih bego nih cara yang di tempat les gue itu lah, gue nggak nyebut tempat. Ini Sebenarnya bego dua salah, hal, lu nggak akan ngerti. Gue yang ngomongin tuh 2 hal. Kalau lu masuk Unpar dan lu lancar di urusan asmara, lu harus deket-deket gua. Gue bilang gitu. Oh iya bener. Sedap. Asmara bener. Padahal dia mantannya 7 Iya gue inget banget di balkon kamar itu kan, lu jangan jauh-jauh dari gua. Kalau lu mau beres ke Unpar sama urusan asmara, lu jangan jauh-jauh dari gua. Dari situ gue baru menyadari emang si Andi nggak pakai mikir gitu, ngegambar bret dan dia lulus dengan menurut gue sih kayaknya merem gitu. Gue yang sampai nonggeng nangis gitu, ya kalau nggak ada diajarin Andi tuh mungkin nggak lolos juga. Dan ternyata itu sekarang yang dia kemampuan lu yang itu yang sekarang malah jadi nemenin lu berkembang sampai usia sekarang, punya profesi, ngejelajah hidup gitu kan, berkeluarga juga dengan kemampuan ini gitu kan. Kalau gua waktu di SMA ngeliat Andi nih anak daerah yang super gaul, jago basket, jago ngeband, dan danannya malah lebih keren dari anak Bandungnya sendiri gitu katakanlah ya. Begitu kuliah 180 derajat bos. 180 derajat beda. Gua nggak tahu kenapa. Dia kayak nemu habitatnya gitu coy. Anjir nih gua nih sebenarnya nih. Ini gua di sini. Kalau gua mau gaya juga bisa sebenarnya. Sebenarnya lebih kayak progres aja gitu. Di SMA gue udah kayak gitu dan gue ngerasa kayak ini nggak perlu gitu. Pas di kuliah gue udah kayak fase selanjutnya aja gitu. Pas di kuliah tuh gue udah nggak, hal-hal yang pas di SMA tuh kayak udah nggak penting gitu, emang nggak penting menurut gue. Jadi kayak progres hidup aja. Begitu. Sebenarnya kalau mau gaya pas kuliah juga bisa aja kan? Bisa aja. Apa yang lu cari sih sebenarnya? Ya tadi makna gitu. Emang manusia kayaknya mencari hidupnya buat mencari makna gitu. Mencari dan membuat sih kalau kata gue. Tapi supaya ini jadi agak relevan, gue sih lebih senang supaya Afi punya nggak Afi sesuatu yang diliatin tentang Ya, coba Afi, mungkin teman-teman ya, kan Andi ini ya. di posisi sekarang Andi ini visualnya kan sangat-sangat banyak yang bisa ditampilkan. Sekarang coba ditampilin Vi, bentar buat teman-teman yang belum tahu nih karya-karya dari Andi. Sekarang Gue tampilin ininya aja ya. ya share screen lah. Kalau kayak gini tuh disebutnya apa nih, Indi? Kalau sekarang sih ilustrasi sih ya. Sebetulnya ilustrasi sih ini lebih kayak
apa ya, ilustrasi tuh. Stop. Gue juga Vi. pas dulu ngelamar istri gue juga gue bingung ngejelasin kerjaan kamu apa. Kalau Coba gue ya bilang seniman takut dibilang nggak ada masa depan, gue bilang ilustrator mereka nggak ngerti. Agak bingung sih gue. coba yang ini nih, yang ini gitu misalnya. Apa nih gitu? Ada Satria Baja Hitam lagi berdoa. Yang fullnya harusnya. Hah? Oh full ada bawahnya kepotong ya? Yang Kepotong Nggak, ini. ya, ada kok yang fullnya, ada yang full. Coba. Iya, ini gue sama Google nih disuruh meraktekin produknya Google. Oh. Ada Dian Sastro di situ tuh. Wes. Iya makanya beneran. Iya. Gue nggak bisa ngelihat dia karena pakai itu kan. Jadi ini Coba. tuh ada project namanya tuh apa ya namanya projectnya? Ya? Lu bikin karya yang terinspirasi gitu dari kisah-kisah mitologi kali ya, tapi yang lokal gitu. Jadi ada beberapa artis gitu ikutan bikin karya yang ada hubungannya sama mitologi lokal. Habis itu gue ngambil yang pernah dengar nggak Kirangga Gading ceritanya? Pernah dengar nggak? Enggak tuh, Mam. tuh, Nah, ini kayaknya. ada dari Jawa Barat itu tentang seorang yang belajar ilmu hitam gitulah. Sampai dia jago banget, sampai di ujung-ujungnya tuh pokoknya di endingnya tuh dia kayak ketemu sama guru, bukan guru, awalnya kayak orang yang mau tanding ilmu lah sama dia, cuman yang kalau si Kirangga Gading ini ilmu hitam, yang lawannya itu kayak lebih kayak Putih. pemuka agama gitulah, iya. Sampai ujung-ujungnya endingnya adalah si Kirangga Gadingnya taubat gitu. Dan gue kebayangnya nih kayaknya nih orang-orang nih, misalnya nih anggap cerita misalnya Tangkuban Perahu, pasti mereka hanya bikin, mereka bukan hanya ya, menurut gua hanya mereka pasti bikin cerita dongeng itu dijadikan visual seperti apa adanya gitu menurut ceritanya. Nah kalau gua buat twist, kalau misalkan kita dengar cerita kan udah pasti dong yang jahatnya si Kirangga Gading kan, yang baiknya saya pasti si Kiai. Nah gue pengen ambil angle si Kirangga Gadingnya gitu, dimana yang pasti yang nggak bener ya si kiainya gitu, cuman angle-nya dia gitu, bukan angle pendengar gitu kan. Jadi makanya gue disitu cerita gimana sih si Kirangga Gading ini pas menghadapi si kiai itu gitu. Oh ya, pertanyaan Di. Tapi kan ini sebetulnya kalau gua sering baca komik di angkatan kita ini kan sebetulnya banyak banget faktor dari gambar ala-ala Dragon Ball-nya ya, gua lihat ya. Betul. Ya emang gue selalu nge-refer ke pengalaman visual gue dari kecil, apa yang gue tangkap pas kecil, warna-warnanya gitu. Kayaknya itu yang terekam, itu yang gue suka, itu yang pengen gue pengen kayak media buat gue nyampein ke audiens gitu. Gua kan tadi nge-review ya. Lu pertama mau ke Bandung tuh bercita-cita ada jalur di basket. Yes. Kemudian pindah lagi, bukan pindah ya, nggak tahu, menemukan hal yang menarik di musik. Di musik itu nggak tahu masih menarik apa enggak ya. Kemudian masuk arsitek Unpar. Istilahnya ya mungkin bukan, nggak tahu kalau gua bisa dikoreksi ya kalau gua salah. Gambarnya kan berbeda ya sama ilustrasi seperti ini. Nah memang angkatan kita itu termasuk gua juga gitu ya. Itu yang lama kayaknya menemukan jalan yang benarnya itu. Karena terlalu banyak patokan. Lu mesti masuk ke SMA 3, lu mesti masuk ke ITB, lu mesti masuk gini, biar sukses, biar gini. Padahal mungkin minat lu, bakat lu nggak di situ. Pengen nanya dari perjalanan lu merasa kayak gitu juga nggak? Dan sekarang udah menemukan, kira-kira, yes, gua ada di track gua nih. Gitu kan, Di? Oh gitu. Iya sih, tapi yang gua rasakan adalah kayaknya semua yang gua lewatin tuh mempengaruhi apa yang gua kerjakan sekarang. Contohnya aja kayak misalnya, kayak tadi itu ada, kan gue setiap berkarya tuh awalnya observe kan, misalnya ada pertanyaan A gitu, gue observe, studi tentang apa gitu. Jadi ya gue agak ngerasa aja gitu perbedaan gue sama teman-teman lain yang satu profesi gitu, gue kayak emang agak-agak lebih SMA 3 sih.
Oh, Kayak ada gua teknikalnya gitu ya. iya, Sisi. gue kayak misalnya nih gue ada pertanyaan tentang asal muasal hidup gitu kan, yang gua baca genom gitu. Kode genetik gitu kan, itu yang gue masukin ke ke karya gue gitu, walaupun bentuknya teks. Dan dari kekonsepan tuh gue dapat di pas kuliah. Kan kita diwajibkan untuk punya namanya konsep desain kan pas kita kuliah tuh. Nah, metode itu tuh kayaknya yang bikin gue khas dibanding teman-teman seprofesi. Ya. Musik juga gue sekarang mainnya di lingkaran musik. Jadi mungkin kalau pas gue SMA gue nggak ngeband gitu, mungkin gue akan Lingkarnya beda ya. terdampar di ruang main yang lain. Betul. Vi, bisa liatin nggak yang Andi jadi bikin itu The Sigit, Vi? Itu keren banget sih. Kayaknya itu worth it buat ditampilin, izin ya. Nggak kena copyright kan? Mungkin lu bisa sambil kasih komentarin, Di. Apa nih? Iya, boleh deh. Itu ini, aduh. Kalau gue kasih tahu ya, gue ngerasa kalian rugi kalau gue kasih tahu. Oh iya. Gue ada pertanyaan tentang itu, Di, tentang statement lo itu nanti abis ini. Mending kalian yang ngerasain apa gitu. Di, gue selalu ngelihat lo ya, dan misalnya ada interview lo gitu kan. Ini kenapa jadi mute sih videonya, biar aja. Nggak, gue kecilin biar suaranya. Gue selalu ada perasaan bahwa semua yang lo bikin atau semua yang orang-orang sejenis perform visual kayak gini, itu nggak pernah pengen klaim bahwa artinya seperti ini gitu. Artinya itu bebas, dan gue juga nggak punya arti satu gitu. Jadi ini memang interpretasinya memang sengaja gue bikin supaya lo pada bebas ngayalnya, dan gue nggak bisa klaim bahwa ini seperti itu gitu. Bener nggak sih, Di? Emang ada artis-artis yang mereka ingin audiensnya tuh tahu persis apa yang pengen mereka sampaikan. Tapi sebenarnya intinya mah itu sebenarnya. Cuman apa nih yang lo pengen sampein? Kalau gue tuh ngerasa kalau misalnya kan sebenarnya karya gue tuh kan naratif ya. Kayak tadi tuh yang pas Kirangga Gading tuh ya gue harus kasih tahu gitu. Gue pengen lu satu frekuensi sama gue. Cuman kesini-sini tuh gue pengen coba pengalaman yang berbeda, di mana pas gue bikin karya itu si meaningnya tuh nggak mengerucut tapi lebih luas gitu. Gitu, makanya kalau misalkan kayak misalnya karya video klip ini aja, ini tuh pembicaraan yang panjang banget sama timnya, sama bandnya juga gitu. Betul. Pembicaraan yang panjang banget ya, emang kita deal gitu kalau misalkan kita pengen bikin yang sifatnya tuh lebih nggak mengerucut ke suatu fenomena gitu. Gitu. Cuman masing-masing dari kita juga kayak gue animatornya, The Sigit sebagai musiknya, sama ada satu orang sinematografernya itu punya background, maksudnya punya titik tolak yang berbeda-beda. Kalau gue nih pengen menuangkan ini nih sebenarnya di video ini, si Sigit pengen ini, si sinematografer pengen ini. Nah itu dicampur makin bias lagi kan, nggak ada makna satu gitu. Emang kita dari awal nggak pengen nyatuin sebuah cerita, nggak, emang pengen. Dan emang ini cita-cita gue sih, maksud gue cita-cita itu adalah gue pengen bikin karya kolektif. Karena menurut gue kalau misalkan menggabungkan lebih dari satu kepala, kan biasanya gue kalau ngerjain karya personal kan satu kepala tuh, kepala gue doang. Gimana ya kalau misalkan gue ngegabungin membuat sebuah karya tapi 3 kepala gitu. Produknya ini kita pengen apa nih? Kita pakai teknik apa? Nah itu satu visi tuh. Kayak contoh yang bisa gue jelasin nih, kalau sedikit teknis gue bisa jelasin karena itu nggak akan mempengaruhi imajinasi orang. Jadi kayak misalnya nih harus ada benang merah nih di tim ini nih. Pokoknya kita pengen bikin visual di mana kita ngegabungin 2 dunia antara animasi sama video. Makanya tadi kalau kita lihat di saat scene animasi akan ada tuh akan ada objek-objek video kan, kayak tadi TV itu kayak overlay video. Nah betul, di saat video ini, scene video, kita tembak proyektor dengan animasi. Nah kalau itu harus satu visi kan,
biar bisa kita jahit gitu. Cuman kalau dari konsep gitu-gitu, ini bebas. Bukan bebas sih, sebenarnya lebih masing-masing lah. Nih kalau gue nyambung dikit dari tadi yang diobrolin, jadi si karya ini teh dipakai untuk malah membuka interpretasi baru gitu. Jadi misalnya kan The Sigit, Andi tuh malah tadi gue ngobrol-ngobrol sebentar, karyanya itu bukan mencari konsensus yang sama gitu, bahwa ini teh ini gitu. Andi tidak pengen itu menjadi satu keputusan sama, terus Andi yang ngedikte. Tapi Andi malah pengen, coba gue punya sesuatu nih, kita interpretasiin. Lu pakai kacamata hitam, gue pakai biru, lu pakai merah. Tapi menuju untuk mengapresiasi sesuatu yang sama gitu. Jadi kayak... Betul. Kayak misalnya kayak gitar tuh kan. Ya kalau misalnya lu taken for granted, lu lihat gitu, nonton sekilas, ya biasa aja orang main gitar. Tapi kalau diperhatiin, Andi gitarnya kebalik gitu. Iya bener. Tapi lu main-main aja. Exactly. Itu nggak ada suara, nggak bakal ada suaranya itu. Tapi ya udah gitu. Ada suaranya kok gitu. Ya gitu-gitu lah, gue mainnya di situ gitu. Mainnya emang gue pengen share pengalaman itu gitu. Kalau bisa dibilang sih yang gue kenal, kayak tadi juga Lukman ngomong, ini kan penjelajahan lu ya. Sebenarnya bisa dibilang lu akhirnya memutuskan jalan yang seperti ini, posisi sekarang seperti ini juga itu bukan satu yang pendek ya. Kuliah juga sempat malah dapat art dilepas, terus kuliah arsitekturnya malah yang diterusin, tapi sekarang malah nggak jadi arsitek gitu kan. Tapi merasa beruntung. Jadi gitu emang gitu tuh. Anjing gue salah nih, tapi pas sudah jalan benar. Ntar mungkin berubah lagi nih, ntar nih pas gue umur berapa ntar berubah lagi. Harusnya gue nggak usah sekolah sama sekali. Enggak, soalnya bisa jadi beberapa hari yang lalu anjing gue buang kasihan anak gue kalau misalnya dia buang-buang waktu di SMA gitu. Kalau misalkan gue cari potensi gitu kan sampai SMP, habis itu dia bisa langsung. Iya. Ada hal-hal kayak gitu. Cuma itu emang proses belajar dari kita juga ya. Tapi Andi tuh pasrah dalam dimensi yang berbeda kali dia, karena akhirnya itu apa-apa lu tanya. Iya, karena observe terus. Gitu. Walaupun gua nggak dapet jawabannya, gua ekspresiin gitu. Media gua ini. Jadi gua nangkepnya, lu nanya mulu gitu kasarnya. Apa-apa ditanya, apa-apa dicari, apa-apa diulik gitu kan. Basket diulik, musik diulik, gambar diulik, Tuhan diulik gitu kan. Mitos-mitos agama diulik. Politik diulik gitu kurang sih. Oh Tuhan enggak ya? Tuhan udah kurang. jadi kalau pertanyaannya dari gua, apa selanjutnya? What's next dari Andi? Gini, mungkin kalau kalian nonton tuh di Wendy tuh ya. Gue pernah bilang kan, gue nggak peduli lah apa kata orang ntar pas gue mati gitu kan. Gue mati juga udah gelap gitu, gue udah nggak ada gitu kan. Nah, itu agak bergeser tuh sekarang pas gue punya anak. Agak bergeser karena emang iya benar, gue masih setuju kalau misalnya setelah, gue nggak tahu apa yang terjadi setelah kematian gitu ya. Cuman kayaknya gue harus terus bikin sesuatu buat setidaknya buat anak gue gitu. Tapi bukan bikin supaya dia kayak proud. Wah tuh bapak gue tuh bikinnya, bukan gitu sih. Cuman kayak dia bisa lihat gimana cara gue hidup gitu dari apa yang gue bikin. Oh bapak gue cara dia menjalani hidup tuh kayak gini gitu. Apa yang bisa gue dapat setelah gue mengetahui itu gitu kali ya? Apa yang lu pertanyaan gue ya? Apa gitu. yang lu pengen anak lu nanti ingat dari lu? Pelajaran apa sih kalau ada satu gitu ya di umur ini? Yang pengen lu kasih gitu satu misalnya. Ya kalau gue kan, gue selalu mikir kalau misalnya ya pasti anak gue akan berbeda dari gue gitu ya. Cuman kalau misalkan dia mendapatkan permasalahan seperti gue, ya setidaknya dia bisa belajar dari apa yang gue lakukan gitu. Ya gue ngasih itu aja gitu ke dia. Pengennya. Ntar kalau anak gue jadi geng motor, gue nggak tahu juga. Bandel banget anak gue. Emang kenapa geng motor? Anak gue bandel banget. Sama kayak bokapnya kali. Kalau geng motor zaman sekarang mah Harley masih sukses. Mana ada lagi yang geng motor zaman kita? Mungkin geng sepeda sekarang pakai Brompton itu juga sukses. Oh iya. Nakal juga itu. Nakal. Markup harga. Nakal. Intinya mah dia nggak inilah, maksudnya nggak sia-sia gitu hidup tuh. Kalau ngeliat, maksud gue juga nggak bilang hidup gue bagus-bagus banget, cuman kayaknya ada yang gue perjuangkan gitu. Dan tapi kalau gue rasa ya kayaknya nggak cuman, maksud gue ngomong gini tuh bukan karena gue
seniman gitu, artis, sehingga gue bisa kayak gitu. Enggak sih, gue rasa semua orang tuh seperti itu gitu. Anak tuh ngeliat bapaknya apa misalnya gitu, ya kan, pekerjaan bapaknya apa. Nah itu tuh sebenarnya itu kan cara bapaknya memaknai hidupnya kan. Yes. Nanti si anak tuh belajar dari situ, oh bapak gue tuh kayak gini gitu, buat bisa bikin kita nyaman gitu, bikin kita apa. Kalau nggak beda-beda gitu. Cuman sebenarnya sama aja, caranya aja yang beda-beda. Nyambung yang barusan kebetulan Andi ngomong gitu. Tapi bisa menurut lu tuh keluar dari cara hidup lu gitu ya, cara lu ngeliat, cara lu jalanin, itu keluar dari konvensi yang pada umumnya nggak? Menurut lu sendiri gitu, lu jalanin gitu. Yang mana nih? Wah, gua nggak mikir kayak gitu sih, Mon. Gua ngerasa kita semua sama aja. Ya. Cuman caranya yang beda-beda gitu, iya. Gua rasa sama aja. Malah gua cenderung lebih, makanya kayak kenapa gue pengen improve terus gitu dalam berkarya tuh, gue ngeliat kayak profesi lain tuh kayak jauh lebih hebat gitu tuh daripada dibanding apa yang gue kerjakan. Kayak gue cerita gitu ya gue suka banget sih tuh ngeliat tukang sayur tuh, ya gitu. Tukang sayur tuh aja. Lo ceritain tukang sayur, lo ceritain tuh, seru ceritain banget. Dulu yang tukang sayur dong. Oh iya wes. Itu penting banget. Ya gitu, gue ngeliat tukang sayur yang lewat rumah di komplek gitu ya. Ya kalau misal dia nggak datang sehari itu pusing pasti gimana caranya rumah ini bisa dapat asupan sayur gitu. Kalau kita kan selalu ada kayak stigma gitu di kepala, tukang sayur tuh bukan high lah gitu levelnya, tukang sayur, tukang bubur sampai naik haji jadi heboh. Kalau tukang bubur naik haji biasalah, terserah mereka lah. Jadi kan tukang apa gitu. Tapi sebenarnya mereka punya fungsi penting gitu di kehidupan gitu. Coba lu misalnya kayak ada orang nanya ke gua, lu seniman, fungsi penting lu apa gitu? Nggak penting-penting amat kalau misalnya dibanding sama tukang sayur ya, lebih real gitu fungsinya di society itu. Lebih real. Lu gak share pandangan. Share pandangan. Kayak sekarang nggak tahu kenapa tiba-tiba pas zaman kita SMA kan gue agak takut milih seni rupa, makanya gue pilih arsitektur kan. Arsitektur. Karena gue bisa gambar, tapi gue bisa jadi profesional gitu, bisa. Engkol tadinya dulu ya jalannya. Iya, kan karena zaman kita seni rupa tuh nggak ada masa depan gitu kan. Gitu-gitu. Dan sekarang kalau lihat fenomenanya kayak wah seniman tuh keren gitu, bla 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 bla. Kayak naik gitu stratanya di sosial gitu. Tapi gue dipikir-pikir lagi, seniman apaan sih? Gitu maksudnya lu nggak bisa ngubah harga beras gitu, apa? Itu mah politikus itu di. Iya, kalau pengen mencerdaskan kehidupan berbangsa, jadi guru lah, jadi seniman. Tapi sekarang tuh lu mencerdaskan kehidupan visual di Instagram kayak gimana, yang udah menjenuh kayak apa gitu. Makanya pas gua lihat Instagram lu, nah ini sekalian ya nyambung ke yang tadi screen share. Ini menarik banget. Nih, justru yang belum ditanya siapa sih Satar ini ya? Nih nanti kalau kita lihat nih, ini follower udah 17.000 orang tuh berarti tertarik banget kan sama visual lu. Dan itu mencerdaskan visual orang di Instagram yang sekarang visualnya gitu-gitu aja justru. Jadi itu benar banget itu. Udah apa tuh namanya itu? Jenuh gitu ngelihat, wah gini lagi sama gitu. Tapi pas melihat kayak gini, apa nih? Dia apa sih ini? Diajak untuk salam. Soalnya kalau nggak dijawab haram cuy, makanya gue haram. Ya tuh next. Ini diproduksi nggak? Jadi papan skate? Ini kompetisi. Kompetisi gue kalah nih. Maksudnya gue nggak kepilih. Tapi emang dari awal gue emang sebenarnya kalah menang kalau dijual laku gimana terserah kan. Betul. Emang gue objektifnya bukan buat menang sih. Ini keren banget nih kalau dijadiin nih. Jadi diproduksi gitu ya.
Jadi apa namanya, benar sih yang Lukman bilang, udah bosan dengan konten Instagram yang mainstream. Jadi gue yakin 17.000 follower lo bukan beli sini. Iya. Tuh, Yakin. tingali. Iya, keren. Tapi gue belum mengeksplor ya, belum tahu gitu. Jadi cerita si Satar ini apa gitu ya. Satar teh siapa? Coba gue ngelihat ini menarik banget. Terus juga ternyata gue masih melihat ini. Masih main Main. basket ya. Tuh, Iya. edan dong. Ya gitu deh. Nggak sejago dulu, cuman jago lumayan lah. Sombong Tetap amat. ada jagonya kan, yang penting. Wah, jagoannya. Selanjutnya itu gue tetap ya tadi objektif gue tadi tuh lebih ke anak. Nah, tapi gue nge-frame-nya itu bahwa pilihan-pilihan yang lu lakukan gue kan bisa dibilang nggak konvensional, Andi. Dan gue tahu mungkin kita nggak usah terlalu cerita banyak. Pilihan lu ini juga berpengaruh dalam satu sosial lu waktu itu, deketin cewek, deketin keluarga cewek, sampai bisa berkeluarga itu kan bukan jalan yang gampang ya dia. Wah susah bro. Susah sekali dan itu gue tau lah cerita-ceritanya gitu. Tapi lu tuh mungkin kalau gue nggak berlebihan, lu kan melawan stigma-stigma yang orang lihat nempel di lu gitu. Tapi gue dapetin istri gue bukan karena gue seniman. Iya. Karena gue baik. Banyak stigma lah, seperti seniman nggak akan sukses masa depannya gitu kan. Terus musik lu tuh underrated, band-bandnya gitu, bukan yang populis gitu kan. Komunitas lu juga bukan yang mungkin gampang dipahami gitu ya. Dan sekarang profesi yang lu jalan, kalau bicara SMA 3, mungkin hanya berapa persen dari tiap angkatan tuh yang memilih karya seperti lu gitu, berkarya. Suka gambar tuh dari kecil. Yes. Gue suka gambar dari kecil dan emang itu sebenarnya maksudnya gimana ya, kayak tadi kan milih arsitek juga karena gue suka gambar gitu kan. Jadi gue pengen terprofesional tuh dari kebiasaan gue menggambar gitu. Habis itu nggak gue rancang gitu emang. Dan profesi ilustrator juga kan meledaknya baru-baru ini. Jadi nggak gue rancang dari awal gitu, dan ini emang gue kebawa arus aja gitu ke sini. Kalau misalkan arus nih, ya, berarti ya lu ngikutin kata arus sama arus ya. Harus lu manfaatin di sekarang ya. Iya gitu. Jadi kalau misalkan lah kita riding the wave. Nah betul. Kalau misalnya skenarionya gitu ya, gue lulus dari arsitektur gitu kan, gue kerja kan di Medan tuh setahun kan. Iya, sempat di Medan kan sebenarnya. Abis itu gue ngerasa anjir, bukan ini gue nggak bisa sih kayak gini, hidup kayak gini nggak bisa gue. Kayak gimana? Udahlah kerjanya arsitektur ya. Habis itu di Medan cuy. Terus? Ya kalau lu nggak jadi orang Medan ya lu abis gitu di Medan tuh. Kalau 9 to 5-nya yang bikin lo nggak bisa banget, bukan Andi banget tuh apa gitu? Ya gila, 9 to 5 aja udah jadi masalah buat gue. bukan apa yang gue kerjakan pas 9 to 5 aja udah masalah gitu. Dan abis itu ya itu gue ngerasa ada hal-hal yang sebenarnya gue mengerjakan di luar diri gue gitu yang gue kerjakan tuh. Gue mengerjakan hal-hal yang jauh di luar diri gue gitu. Ya udah gue putusin gue keluar ya. Gue pengen coba gue pengen coba nih gue menggambar nih, gue balik ke Bandung, gue menggambar. Habis itu di situ kan udah ada zamannya DeviantArt. Iya. Zaman itu udah ada DeviantArt kan, gue ngerasa kayaknya ada potensi deh gitu kan, gue bisa dapat uang nih dari sini gitu. Walaupun sebenarnya nggak dari DeviantArt gue dapat uangnya, gue masuk kantor 9 to 5 lagi, kantor ilustrasi. Dan benar masalahnya tuh bukan di apa yang gue kerjakan, di 9 to 5-nya masalahnya. Karena di kantor ilustrasi itu gue setiap hari menggambar kerja gue. Begitu. Habis itu emang ya jadi kayak ketemu ya udah. Dan apalagi pas gua balik ke Bandung itu gua ngekos di emang anak-anak musik, anak-anak band itu ya. Anak-anak band. Jadi emang mereka karena tahu gua bisa gambar gitu kan, jadi kayak kita kolaborasi gitu sistemnya, kayak gue bikin musik nih, lu bisa gambar, kebayang nggak mau bikin apa buat covernya gitu kan. Bayaran nggak kehitung lah sebenarnya
gue juga nggak ngitung bayaran saat itu, kan gue kerja kan di kantor ilustrasi, cuman gue mikir Iya, di iya. sini gue bisa ini ya, apa yang gue yang tadi tuh yang terpendam tuh bisa gue tuang gitu di situ gitu. Nah kelasnya di situ mulai dikenal gitu kan, gara-gara ngerjain band-band teman dikenal sama band-band lain, Iya, yakin bikin ini bikin itu sampai ke tahun 2012 ternyata itu pun jadi masalah gitu ke gue, kayak gue kehilangan personalitas gitu pas kerja, karena sistemnya kan kalau ilustrasi itu kan emang lu kayak ngegambarin brief gitu kan, ada karya musik, lu coba ngegambarin visualnya seperti apa gitu kan. Nah tahun 2012 tuh gue kayak karena udah terlalu banyak gitu ngerjain ilustrasi itu, gue kayak kehilangan gitu, aduh kok gue ngegambar kayak nggak ini ya, emang kayak jalanin hobi yang bukan nggak ada yang bisa gue tuangin. Nah, makanya gue di situ gue mulai gali lagi, kayaknya bisa nih gue coba bikin metode dalam berkarya gitu kan, salah satunya nemuin bikin si karakter Satar itu gitu. Gua tuh kayak ngerasa, tapi itu yang sangat lo kembangkan sebetulnya kan, salah satu karakter yang lo bikin selalu series dari gambar lo itu selalu terkait dengan konsep yang itu gitu kan. iya. Kenapa yang itu lebih spesial daripada yang lain konsepnya buat lo? Nggak spesial sih sebenarnya, lebih ke tadi tuh balik lagi gimana caranya gue, pokoknya kalau gue cara metode gue untuk lebih personal ke karya itu, salah satu metodenya adalah menggunakan karakter. Kalau misalnya kayak sekarang tuh kita bikin kayak alter ego gitu, moniker kayak gitu. Jadi emang itu yang gue eksplor terus. Cuma sebenarnya nggak cuman itu sebenarnya, cuman itu. Tanpa itu pun bisa sebenarnya. Itu cuma salah satu cara aja. Gue agak payah sih di urusan manajerial ya. Sejujurnya gue merasakan gue agak susah di manajerial. Kenapa sebenarnya? Iya, gue ngerasa gue butuh pihak ketiga sebenarnya sekarang tuh, jujurnya. Untuk ngomongin urusan bisnis ya. Yes. Selama ini sampai sekarang ini gue nggak pernah main di area bisnis tuh, gue nggak pernah. Gue bikin aja gitu. Tapi gue ngerasa gue punya kekurangan di situ gitu. Gue harus kerja sama. Benar. Siap. Nanti yang nonton video mungkin bakal ngontak. Ya, baru udah kasih mati lu suka ada nanti. Pertama berebut atau? Berebut tinggal lo bilang aja siapa lo manajernya, coba ajukan CV kalian ke saya. Nanti yang sortir MS aja biar lo ngasih. Siap. Tapi ini serius ini. Biskuit aja serius ngerti manajernya bro. Oke, ntar kita ketemuan ya. Sebetulnya Biskuit siapa manajernya, Vi? Banyak bro. Nah, lu ya, Vi ya? Bukan, cewek-cewek itu siapa yang ya? cewek-cewek lah. Oh iya ya. Iya. Gimana Keren juga, lupa? gitu ya. Biskuit aja ngantri sama Andri nih. Andi pengen jadi manajer kampus. tapi memang Gua anjir. memang Andi itu performer ya, dimanapun dia performer. Iya, performer. Gitu. Dan performer yang sangat bagus gitu sebetulnya, talentnya luar biasa. Iya. Sebetulnya nggak susah cari manajer. Ya benar. Kalau lu mau nih, kalau gua lihat sih ya, ini mah masalah lu mau atau enggak gitu aja. Betul. Nyaman gak nyaman aja. Yoi. Anyway, selanjutnya lo sekarang kan asal lo kan dari Aceh nih, pertanyaan kan, dari ujung paling barat Indonesia. Lo sekarang ada di Serambinya kan. Mekah. Tapi lo bukannya ke arah Mekah, malah menjauhi sekarang ke arah Jawa. Parah lu. Pertanyaan gua, lo ada keinginan nggak sih lo ngerasa sekarang Bandung kan lo udah dari SMA sampai sekarang gitu. Apa lo melihat tempat lo SMP itu sampai dari SMP sampai sekarang lo di kota lain, lo ngerasa gua memang udah nyaman dengan seperti ini atau Balik kampung. iya, kalau lo gimana, Di? Kalau gue nggak sespesifik AB sih, tapi emang kesini-sini gue emang karena usia kita juga gitu, gue emang pengen lebih ada kontribusi ke di luar gue gitu. Emang ada intensi ke situ gue. Karena selama ini kan gue masih pusing di diri gue gitu. Tapi sekarang ini gue emang gitu, lebih intensi gue, lebih keinginan gue buat kontribusi ke sosial sih. Cuman gue nggak ada spesifik balik kampung karena di mana aja sama aja ya sebenarnya. Gue tuh emang dari Aceh gitu, jadi kayak donat ya. Gue tuh emang adonannya tuh adonan
adonannya tuh Aceh, Iya. tapi toppingnya tuh Bandung sih. Kalau gue ngerasa kayak gitu. Yes. Iya. Jadi nggak tahu tuh mana yang penting adonannya atau toppingnya gitu kan. Semuanya bro. Jadi emang menurut gue ya semuanya aja gitu, dan nggak mesti, gue nggak kepikiran buat harus balik ke kampung ya. Dan kalau misalkan gue dapat appreciate dari anak-anak muda di kampung gitu, wah nih Bang Andi dari Aceh nih keren, bla 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 bla, gitu, itu kayak kalau menurut gue sentimental aja. Cuman buat mereka mungkin itu kayak ada semangat lagi gitu, oh nih orang dari Aceh. Ya lu tau lah kalau orang daerah gitu kan, rasa rendah hatinya gitu kalau misalnya, wah gue dari daerah susah, bikin ini susah, bisa mencapai ini, mencapai itu, ngeliat ada temennya yang bisa bikin apa di sana, mereka jadi semangat. Itu oke sih. Menurut gue itu ya bagus lah. Pokoknya kontribusi seperti halnya tukang sayur tadi lah ya, sangat menginspirasi. Iya, itu dia. Ketika dia nggak datang itu emang heboh, semuanya satu komplek itu bingung gitu kan, mau makan apa. Gue berharap pandemi ini jadi apokalip kemarin. Anjir nih kalau pandemi apokalip gitu, nggak ada kerjaan, jadi tukang sayur, petani dah, jadi apa gitu. Biar ada pembenaran kan. Selama ini kan Iya, gengsi. Tapi karena udah ada kayak gini, ya udahlah gitu kan. Yang penting makan taunya gitu kan. pas pandemi, ya alhamdulillah ada aja kerjaan. Gue pernah gini sih, pas kemarin pandemi ya, gue tuh sampai gue butuh banget, anjing gue kacau di finansialnya saat itu pas pandemi itu, emang kacau. Gue tuh sampai suatu malam tuh, gue sampai ngucap gitu, bukan di hati ya, udah terucap di mulut gue gitu. Ya Allah, apa yang harus saya lakukan? Gue ngomong gitu sih di mulut gue. Apa yang harus gue lakukan? Anjing kata gue kan kalau kayak gini ceritanya gitu. Ada DM di Instagram 2 hari yang lalu nggak gue balas karena banyak banget yang nge-DM. Berapa bang harga lukisannya gitu kan? Itu tuh antara emang pengen tahu harganya atau artis lain bikin akun palsu pengen jual harga gitu ya kan. Sama lah kayak gua fotografer, videografer Iya. gitu. Males kan balesnya kan. Pas di saat itu tuh gue langsung gue bales aja deh. Harganya segini bla 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 bla. Rupanya orang beneran nanya harga gitu. Jadi ini doa gua, entah karena emang seperti itu. Jadi balik ke diskusi kita di Jalan Jawa, Di. Nah, itu dia. Iya kan? Naon judulnya naon. apa Waktu itu intinya? ya itulah intinya, kalau semesta mendukung istilahnya Andi, ya pasti terjadi gitu. Tapi itu langsung banget cuy. Baik banget itu. Langsung tepat, malah 2 hari sebelumnya udah dikasih sama gue. Ya. Betul harus main. Iya, harus main udah asik banget ini lo. Makanya kasih aja nomor akun lo ke manajer lo. Tapi hati-hati, ntar dijual lagi. Manajernya belum nemu. Coba berdoa lagi ya Allah, semoga ketemu manajer. Lu nggak boleh sembarangan lu sama Allah, lu minta yang cemen-cemen. Iya. Itu kan di posisi lu tadi tuh udah tulus banget doanya. Dan doa kayak gitu tuh yang langsung udah sampai terucap cuy, sampai ngomong. Udah sampai ngomong, aduh. Gue coba rekap dulu. Jadi ini nuhun buat Andi yang udah nyediain waktu malah lebih dari yang kita janjiin di awal. Thank you, Di. Seru, sama-sama dan cuy. bahkan kalau harus gue pengen bahkan iya, sharing. gue kan ini kan saat gue kayak ngasih informasi gitu kan. Gue pengennya sih tadi gue mikirnya tuh kemarin Hanafi tuh kita ngobrol kayak nongkrong gitu. Gue pengennya kayak gitu. Bisa bisa dijadwalkan lagi. Malah semoga obrolan yang ini yang banyak manfaatnya ini kita bisa share ke audiens lebih banyak, dan mungkin nanti malah nyambung silaturahmi ya. Dengan yang lain-lain kita bisa ngobrol lagi gitu. Jadi dari Andi sih menurut gua sore hari ini banyak hal-hal yang mungkin apa yang terlihat tidak apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan gitu. Yang pikirannya sangat ngartis banget, vokalis dan band, ternyata dia pikir itu nggak penting di waktu kuliah, ngapain gue harus gaya-gayaan, itu bukan gue. Dan tiba-tiba dia sepertinya berputar 180 derajat, ngelakuin hal yang nggak pernah dilihat di SMA. Dan dia jalanin, kalau gue bilang sih, Andi bukan orang yang planning gitu ya, dia jalanin apa yang dia mau, dan mungkin karena modal baik, menurut orang tua, dan sebenarnya walaupun kelihatannya kayak, ini anak sableng ya, tapi kayaknya banyak hal-hal yang dia tuh memperhatikan masalah seperti itu gitu, spiritual mungkin ya, spiritualnya bagus, ya itu kayaknya nge-guide dia gitu.
Sepertinya ya. Dari cerita-cerita dia. Bahkan dia mengakui sendiri, ya Allah, apa yang harus aku lakukan, tiba-tiba dijawab langsung gitu kan. Kakak kok Dan tanpa rencana aja, mungkin dengan modal baik dan yakin menggunakan potensinya, bahkan pengen menggunakan potensinya untuk kepentingan orang banyak nih, misi Andi semoga tercapai ya. gua agak Selanjutnya pengen melakukan sesuatu, melakukan sesuatu yang bisa memberikan dampak seperti tukang sayur dan bahkan lebih luas, insya Allah akan ada berkahnya gitu. Moga-moga obrolan sore-sore ini nih Andi dengan bakatnya, dengan kemampuannya sudah mencoba dengan segala kerumitannya tetap konsisten di situ dan bahkan pengen memberi lebih. Itu bisa juga jadi inspirasi kita sore ini bahwa tetap pede, jalanin yang terbaik apa yang kita mau, dan jangan lupa memberikan kontribusi bahwa apa yang kita lakukan harus mempunyai makna karena itu yang selalu cari apa maknanya gua hidup, apa maknanya gua ngelukis, apa maknanya ini. Jadi kita tidak hanya menjalani hidup ya gitu aja, tapi ada kontribusi, ada maknanya gitu. Nah, teman-teman semua, mungkin sharing Ngabula Talk sore ini kita selesai dulu, kita tutup sampai di sini, sampai bertemu di Ngabula Talk yang lain. Thank you yang paling spesial buat Andi. Ya boleh Andi, kata-kata terakhir, closing, sorry. Jaga imun dan jaga iman. Dan jaga imin. Iminmu. Ya, imin. Amin. Amin. Amin.